Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 bab pertama, yaitu bab perpangkatan dan bentuk akar. Di video ini Kak Sari akan membahas soal nomor 7 sampai soal nomor 13 di halaman 59. Disimak ya. Yuk kita kerjakan soal nomor 7. Baca dulu. Diberikan X sama dengan 24 dan Y sama dengan 54. Tentukan hasil operasi di bawah ini. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. A. X kali Y. B. X per Y. Oke. Nomor 7 ini maksud soalnya itu begini. Ya, jadi huruf X-nya itu ini harus diganti angka 24 dan Y-nya harus diganti angka 54. Terus nanti disuruh menghitung hasil operasinya dan sebelumnya harus dirubah dulu ke dalam bentuk perpangkatan gitu ya. Yuk, gini, yang A dulu. X-nya 24 ya, berarti ini X kali Y, kalinya Kak Sari ganti titik ya, itu sama dengan X-nya 24 dikali Y-nya adalah 54 gini. Terus nah ini kita rubah dulu ke dalam bentuk perpangkatan. 24 itu kalau kita rubah kita pakai pohon faktor ya. Ini 2 kali 12, 2 kali 6, 2 kali 3. Jadi 24 itu 2-nya pangkat 3 dikali 3. Gini, 2 pangkat 3 kali 3. Nah, dikali sekarang yang 54-nya juga kita pecah dulu aja. 2, 27. 2 nggak bisa ya, 27 ya, langsung 3 ya. 27 bagi 3 adalah 9. 9 adalah 3 kali 3. Berarti 54 itu sama dengan 2 kali 3-nya pangkat 3. Gini. Nah, gitu ya. Terus sama dengan, yuk, ini kan ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1. Menjadi 2 pangkat 4. Kali, ini 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 4. Nah, baru kita hitung ya. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 16. Nah, 3 pangkat 4 berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu ya, 81. Hasilnya baru kita hitung. Tetapi nggak perlu ngitung kayaknya ini. Ini perintahnya, tentukan hasil operasi di bawah ini, tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Ya udah, cari amannya kita hitung aja ya. Kalau bentuk perpangkatan paling sederhananya ini 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4, atau kalau mau ditulis sekali lagi boleh gini, 2 kali 3 pangkat 4. Nah, ini yang udah paling sederhana. Nah, kalau mau dihitung boleh 16 dikali 81. Berapa tuh hasilnya? 6 1 4 8 4 9 8 12 1296. Nah, dua macam ini ya hasilnya ya. 2 kali 3 pangkat 4 terus sama dengan 1296. Nah, oke. Sekarang kita beralih ke yang B. Yang B masih menggunakan X-nya 24, Y-nya 54. Tetapi ini sekarang operasinya per gitu ya. Yuk. B X per Y sama dengan berarti 24 per 54 gitu. 24-nya kita tadi udah punya ini ya, 2 pangkat 3 kali 3 gini aja. Per 54-nya yang ini tadi kan, ini ya. Ya, 2 kali 3 pangkat 3. 2 kali 3 pangkat 3. Nah, sama dengan ini caranya gini. Yang berbasis 2 kan ini 2 pangkat 3. Kalau dibagi 2 pangkat 1, ini pangkatnya langsung dikurangkan gini. Ya. Terus dikali 3, ini kan pangkat 1. Dibagi 3. Saya diulang sedikit ya. 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat 3 itu artinya 3 pangkat 1 dikurangi ini 3. Jadi kalau pembagian itu pangkatnya langsung dikurang. Nah, hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 kurangi 1 adalah 2. Gini, dikali 3 pangkat 1 dikurangi 3 adalah negatif 2. Ya, hasilnya sama dengan, nah ini kita kembalikan ke dalam bentuk pangkat positif aja. Nih yang 2 pangkat 2 tetap, 3-nya jadi ke bawah.
3 pangkat negatif 2 kalau dipindah ke bawah gini menjadi pangkatnya positif. Nah gini, 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 gitu ya. Hasil akhirnya sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9, 4 per 9. Nah, jadi kalau yang ditanya tadi sajikan dalam bentuk pangkat paling sederhana, kita boleh pakai yang ini. Dan bentuk lainnya adalah begini ya, 2 per 3 pangkat 2. Kalau mau dihitung hasilnya adalah 4 per 9. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Berapakah hasil operasi perpangkatan 492 pangkat 5 dikurangi 246 pangkat 5? Jadi ini nggak boleh mentang-mentang sama-sama pangkat 5 terus 492 nya dikurangi 246 gitu. Jangan ya. Kalau dia merupakan perkalian atau pembagian boleh langsung di dalam kurung seperti tadi boleh, tetapi kalau pertambahan atau pengurangan seperti ini nggak boleh ya. Jadi tidak boleh 492 dikurangi 246 terus dalam kurung pangkat 5. Jangan. Nah ini caranya gimana, kita pecah dulu aja. Kak Sari sudah cek tadi 492 itu adalah 246 kali 2, jadi nanti ini masih ada hubungannya gini. Nomor 8, catat ulang dulu, 492 pangkat 5 dikurangi 246 pangkat 5 gitu, sama dengan ini 492 nya Kak Sari pecah menjadi 2 dikali 246 gitu. 2 kali 246 itu hasilnya kembali lagi 492 ya. Terus tetap pangkat 5 gini. Dikurangi, nah yang ini 246 pangkat 5. Sekarang kita jabarkan untuk yang 2 kali 246 pangkat 5. Ini caranya adalah semuanya dipangkatkan 5. 2 pangkat 5 dikali 246 juga pangkat 5. Nulisnya gini. Nah, dikurangi ya. Sekarang ini 246 pangkat 5 itu tetap. Tetapi Kak Sari mau kasih di sini angka 1 pangkat 5. 1 pangkat 5 berapa? Kan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1, tetap aja 1 ya. Dikali 246 pangkat 5 hasilnya berapa? Ya tetap 246 pangkat 5. Sehingga, nah di sini Kak Sari mau mengeluarkan faktor yang sama. Baik sebelah kiri maupun sebelah kanan ya. Mereka punya 246 pangkat 5. Jadi 246 pangkat 5-nya mau Kak Sari keluarkan. Gini, dikali, nah yang sebelah kiri punya 2 pangkat 5, tulis. Dikurangi yang sebelah kanan 1 pangkat 5. Seperti ini. Hasilnya adalah 246 pangkat 5 dikali nih 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 32. Dikurangi 1 pangkat 5, tetap 1 ya. Nah, 32 kurangi 1 berapa? 31. Jadi hasil akhirnya 246 pangkat 5 dikali 31. Ini mau dihitung, sebaiknya ngitungnya sih pakai kalkulator aja ya. Yang penting cara merubah ke bentuk pangkatnya kalian sudah tahu, sudah benar, nggak apa-apa. Jarang sih ada soal sebanyak ini terus disuruh ngitung. 246 pangkat 5 itu kan artinya 246 kali 246 kali 246 kali 246 kali 246. Nah loh, baru hasil akhirnya dikali 31. Tapi tenang aja, Kak Sari sudah ngitung, Kak Sari kasih aja ya jawabannya. Nggak tahu ini bacanya berapa. 27 927 832 388 256 loh. Sekian banyak itu jawabannya ya. Oke, berhenti sampai di sini aja semestinya sudah betul ya. Nanti tergantung guru kelas masing-masing. Sip, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Sebelum lanjut ke nomor 9, yang belum subscribe boleh ya sambil di subscribe. Kak Sari ucapkan terima kasih. Yuk, nomor 9. Berapa banyak detik dalam kurun waktu 60.000 tahun? Wow, tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. Siap. Berarti kita harus selidiki dulu 60.000 tahun itu berapa detik gitu kan. Nah, sebaiknya kita tahu juga 1 tahun itu berapa detik. Nanti kalau 1 tahun sudah tahu sekian detik, tinggal dikali aja dengan 60.000. Bener kan? Logikanya gitu aja ya. Yuk, nomor 9. 1 tahun itu sama dengan
rubah dulu ke hari. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Nah, sekarang 1 hari ada berapa jam? 1 hari itu 24 jam, berarti 365 dikali 24 jam. Gini. Nah, 1 jam ada berapa menit? 1 jam itu 60 menit, berarti 365 dikali 24 dikali 60 menit. Ini sudah dalam menit. Kan yang terakhirnya detik ya. 1 menit berapa detik? 60 detik. Berarti ya 365 dikali 24 dikali 60 dikali 60 detik. Gini. Sama dengan hasilnya berapa? Ini baru 1 tahun ya. Nanti sekian detik. Kalau nanti sudah ketemu ini hasilnya, ya udah berarti 60.000 tahun sama dengan, nah tinggal kita kalikan. Yuk kita hitung dulu ya, 365 kali 24 kali 6 kali 6. Terus nanti ada nolnya 2 ya. Kak Sari sudah ngitung. Nah, kalian boleh ngitung masing-masing. Hasilnya di Kak Sari adalah ini dia, 315. Wow, 36.000 detik. Oke, ini ya 365 kali 24 kali 60 kali 60 hasilnya 31536.000. Satuannya sudah detik. Nah, sekarang kita diminta 60.000 tahun. Berarti ya sudah 60.000 dikali ini 31536.000 detik. Oke, sama dengan, untungnya ini semua hasilnya nanti diminta dirubah dalam bentuk pangkat. Nah, ini ya, tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu pangkat-pangkat gitu ya. Yuk, ini kita jadikan dulu bentuk pangkat. 6 kali 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4 pangkat 4 dikali, nah ini kita ambil angkanya aja ya. Gini caranya, 3, 1, 5, 3, 6 kali 10 pangkat tuh 2, 3 gini detik. Oke, ini masih belum benar notasi ilmiahnya, ini masih mau menghitung aja dulu. Caranya gini, 6 dikali 3, 1, 5, 3, 6 kita hitung dulu ya. Nanti terus dikali 10 pangkat berapa? Ini ada 4, ini 3, ditambah aja 4 tambah 3, 7. Nah, yuk kita hitung dulu ya, 31536 dikali 6. Hasilnya 1892 16. Gini, kali 10 pangkat 7 detik. Oke, satu langkah lagi agar tepat jawaban kita. Untuk membentuk notasi ilmiah tidak boleh menggunakan angka lebih dari 10. Nah, bolehnya 1 sampai 10, di antara 1 sampai 10. Jadi ini harus kita jadikan 1 koma. Gitu. 89216. Tulis lagi. Dikali 10 pangkat. Tadinya kan pangkat 7. Sekarang ketambahan sekian banyak nih. 1 2 3 4 5 gitu. Karena di sini tak dijadikan koma. Nah, pangkatnya bertambah 1 2 3 4 5. Jadi 7 tambah 5 12 gitu ya. Detik. Ini dia jawabannya. Jadi 60.000 tahun ada 1,89216 kali 10 pangkat 12 detik. Banyak banget itu ya. Sip. Ini dia nomor 9. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Tuliskan hasil operasi perpangkatan berikut ini. Yang A, negatif 8 kali 2 pangkat 6. Yang B, 5 pangkat 4 kali 50. C, 16 per 2 pangkat 4. D, 98 per 7 pangkat 3. Hasilnya ya. Oke. Nah, ini yang 10A. Negatif 8 kali 2 pangkat 6 itu sama dengan hasilnya kan ya. Berarti ini negatif 8 dikali 2 pangkat 6 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 6 kali ya. Gini, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, sama dengan 2 kali 2 4 nih, 2 kali 2 4, 2 kali 2 juga 4, 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 gini. Nah, hasil akhirnya adalah negatif 8 dikali 64, negatif 512 gitu. Oke, lanjut yang B. 5 pangkat 4 kali 50.
5 pangkat 4 kali 50 sama dengan yang kita hitung 5 pangkat 4-nya dulu. Artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan nih 5 kali 5 adalah 25, 5 kali 5 adalah 25. Berarti 25 kali 25 625 dikali 50-nya. Hasilnya adalah 31250 gini ya. Yang C 16 per 2 pangkat 4 sini ya. 16 per 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 per 2 pangkat 4 itu ini ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu, 4 kali 4 kali 4 adalah 16. Nah 16 bagi 16 1. Yes. Yang D apa soalnya? 98 per 7 pangkat 3. Oke. 98 per 7 pangkat 3 sama dengan 98 per gitu ya. 7 pangkat 3 itu 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 49. 49 kali 7 343 gini. Nah, terus disederhanakan aja. Ini kedua-duanya sama-sama bisa dibagi 49. 98 dibagi 49 itu adalah 2. 343 dibagi 49 itu adalah 7. Jadi jawaban paling sederhananya 2 per 7. Sip, lanjut ke soal nomor berikutnya. 11 kita baca dulu ya. Oh iya, sebelum ke 11, Kak Sari mau tanya, yang udah gabung di grup Kak Sari ada dong ya yang lihat video ini. Nah, kalau ada yang belum gabung, mau gabung boleh. Caranya gini, ketik nama underscore 8. Kok 8? Nama underscore 9 karena kalian kelas 9. Kirim ke 081456109870 ya. Ini nanti grupnya khusus grup matematika anak-anak kelas 9 se-Indonesia. Tidak terima yang dari luar negeri dulu, yang dari Indonesia aja. Karena nanti buku kita sama, buku paketnya ini. Kemudian kalau soal-soalnya bersumber dari lainnya selain buku paket, misalnya dari LKS atau soal dari gurunya langsung, juga bisa kita diskusikan di grup itu ya. Oke, langsung aja nama underscore 9 kirim ke nomor Kak Sari ini. Sip, baca dulu nomor 11. Tantangan. Pada acara lomba 17 Agustusan di SMPN 1 Taman, diadakan lomba mengisi air dalam wadah berbentuk kerucut dengan melewati perjalanan sejauh 5 meter. Pada pengambilan awal, tiap peserta mengisi setiap wadah secara penuh. Setiap meter yang ditempuh, maka air akan berkurang sebanyak 1/10 bagian. Berapakah air yang terkumpul dalam satu kali perjalanan? Ukuran wadah, titik 2, diameter sama dengan 10 cm dengan tinggi 12 cm. Volume kerucut, rumusnya sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Nah, karena petunjuknya ini volume kerucut, kita hitung dulu volumenya ya. Dengan ukurannya ini, diameternya 10, tingginya 12 gitu. Hitung dulu. Ini kan ceritanya wadahnya berbentuk kerucut ya, memang ya, mana ini nih berbentuk kerucut dan wadahnya diisi secara penuh. Jadi betul, kita hitung dulu volume kerucutnya atau volume wadahnya. Nomor 11 ya. Volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Nah, sama dengan 1/3. Pi-nya Kak Sari pakai 3,14. R-nya sekarang kita lihat dulu jari-jarinya. Di sini yang diketahui diameter 10 cm. Kalau diameternya 10 cm, berarti jari-jarinya sama dengan 10 bagi 2, yaitu 5 cm. Kita masukkan jari-jarinya 5 ya. Nih. Berarti jari-jari kuadrat itu artinya R kali R, berarti 5 kali 5 dikali tingginya tadi 12. Nah, ini kita hitung ya. 12-nya boleh dicoret sama 3. 12 bagi 3 adalah 4. Sekarang nih 3,14 dikali 5 kali 5 kan 25. 25 kali 4 kan 100. Berarti dikali 100. 3,14 dikali 100 itu sama aja dengan nggak pakai koma lagi. Menjadi 314. Satuannya cm kubik volumenya ya. Oke, jadi ini volume wadah kalau dia lagi penuh 314 cm kubik. Nah, tadi kan di perjalanannya tuh gini, ini startnya ya. Terus berjalannya sepanjang 5 meter nih. Berarti ini 1 meter.
sampai sini. Sini 1 meter lagi sampai sini gitu ya. Sini 1 meter lagi, finishnya di sini. Nah, ini jalan 1 meter nih. Terus terakhir di sini 1 meter. Finish. Ini start ya. Totalnya 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Totalnya 5 meter. Nah, awalnya kita punya 314 cm kubik. Nanti setelah di sini berkurang tuh, nggak mungkin 314 karena ada yang terbuang sebanyak 1/10 bagian. Jadi di sini nanti berkurang, tinggal berapa? Di bagian sini juga berkurang, ini nanti berkurang, terakhir pas finish dia berkurang. Nah, pertanyaannya ini tinggal pas finish ini nanti berapa sentimeter kubik airnya, gitu loh yang dimaksud ya. Awalnya sih 314 cm kubik ya, bukan ditambah ya, kita hanya perlu tahu nanti finishnya ini terakhirnya berapa gitu. Langsung aja yuk kita hitung. Gini caranya, awalnya kan 314 cm kubik, terus dikurangi dengan berkurang 1/10, itu ngitungnya gini, 314 dikali 1/10 gitu loh, sama dengan 314 yang ini dikurangi. Nah, 314 kali 1/10 itu caranya langsung aja dikasih koma di 31-nya. Gini, 31,4. Nah, dihitung deh hasilnya. Hasilnya adalah 282,6. Dihitung biasa aja. Oke, berarti ini 282,6 ini di sini. 282,6. Tuh, udah semakin berkurang. Nah, sekarang kita mau ngitung di sini. Caranya ya gini, 282,6 dikurangi 1/10-nya. Jadi gini, 282,6 kali 1/10-nya gitu. Ya, sama dengan 282,6 dikurangi ini. Kalau dikali 1/10, komanya mundur menjadi di sini ya. Tadinya di sini menjadi di sini. Jadi bacanya 28,26. 28,26. Dihitung, hitungnya biasa aja. Hasilnya 254,34 cm kubik. Pindahkan di sini ya, 254,34 cm kubik. Nah, sekarang kita mau ngitung yang sebelah sini ya. Yuk, 254,34 dikurangi, nah sama aja, nanti 254,34 kali 1/10 lagi, sama dengan 254,34 dikurangi, ini geser komanya menjadi di sini 25,434 ya. Hasilnya adalah 228,906. Satuannya sama, cm kubik ya. Pindahkan 228,906. Sip. Sekarang yang di sini. Yuk, 228,906 dikurangi gitu. Dalam kurung 228,906 kali 1/10. Hasilnya 228,906 kurangi, ini geser 1 menjadi di sini ya, 22,8906. Hasilnya adalah, nggak cukup, bawahnya aja. Berapa itu? 206 206,0157 cm kubik di sini, 206,0157. Nah, terakhir ini nanti finishnya nih kita hitung ya. Yuk, 206,0157 dikurangi dalam kurung 206,0157 kali 1/10 sama dengan 206,0157 kali kurangi, ini geser ke sini menjadi 20, gitu ya, 20,60157. Nah, dihitung pelan-pelan, hasil akhirnya adalah, Kasari juga belum hitungnya ini, yuk bareng-bareng, 206,0157 dikurangi 20 gini, 60157. Oke ya, biar aman, di atas ini masih ada tempat, kita kasih 0.
10 kurangi 7, 3. Ini sudah bukan 7, 6. 6 kurangi 5, 1. 5 kurangi 1, 4. 1 kurangi 0, 1. Ini nggak bisa, berarti 10 kurangi 6, 4. Ini jadi 5. 5 kurangi 0, 5. Ini menjadi tetap nih 20 kurangi 2, 18. Nah, ini dia. Berarti 185 41413. Satuannya cm kubik. Nih, definisinya kayak gitu. 185 41413 cm kubik. Berarti inilah tadi pertanyaannya apa? Berapakah air yang terkumpul dalam satu kali perjalanan? Jadi, air yang terkumpul dalam satu kali perjalanan adalah 185,41413 cm kubik. Bukan 314-nya. Awalnya sih banyak 314, karena berkurang. Akhirnya di finish hanya mendapat 185 lebih ini ya. Oke, gitu maksudnya. Sip. Kita lanjutkan soal nomor 12. Baca dulu soal nomor 12-nya. Urutkan bilangan berikut ini dari yang terbesar ke terkecil. A7, B 0,89, C 5,2 kali 10 pangkat 3, D 0,98 kali 10 pangkat 4, E 0,0045 dan F 1000. Oke, dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau yang terbesar Kak Sari udah tahu. Kalian juga pasti udah tahu. Yang mana? Yang ini yang terbesarnya ya. Ini F. F-nya kita kasih yang nomor 1. Nih, berarti ini paling besar di urutan nomor 1. Nah, di urutan nomor 2 yang mana? Kalau kita lihat sekilas, nomor 2-nya itu adalah yang 7. Kenapa? Karena yang B ini 0, yang C ini hanya 5 lebih sedikit, yang D 0, juga, yang E 0, juga. Berarti yang lebih besar lagi adalah yang 7 ini. 7 ini adalah urutan nomor 2. Nah, sekarang sisanya ini kita harus urutkan dulu ya. Jadi biar jelas urutannya yang mana yang paling besar. Yuk, yang 0,89 dulu. Yang nomor 12 nih ya, 0,89. Kita jadikan aja dulu ke dalam bentuk ilmiahnya. Caranya gini, 0,89 itu menjadi 8,9 kali 10 pangkat. Nah, caranya gini, ini kan 8,9 yang kepakainya ini ya. Nah, gitu kan. Berarti ini ada 0 berapa? 0-nya 1. Nah, berarti di sini ya pangkatnya negatif 1 gitu. Kalau desimal itu pangkatnya pasti negatif ya. Gitu. Ya, sekarang yang 5,2 kali 10 pangkat 3. 5,2 kali 10 pangkat 3. Ini sudah bentuk notasi ilmiah yang betul, nggak usah dirubah lagi. Lanjut, 0,98. 0,98 kali 10 pangkat berapa? 4. Oke. Ini sama dengan, nah yang 0,98-nya kita rubah kayak gini tadi ya. 0,98 itu menjadi 9,8 kali 10 pangkat negatif berapa? Nah, batasnya ini. Ada 1 0, berarti ya negatif 1 gitu. Terus dikali 10 pangkat 4 gini ya. Sama dengan 9,8 kali 10 pangkat negatif 1 ditambah 4. Kalau perkalian pangkatnya itu ditambah. Negatif 1 ditambah 4 adalah 3. Nah, dah ini 9,8 kali 10 pangkat 3. Terus satu lagi 0,0045. Oke. Sama dengan kita rubah menjadi 4,5 kali 10 pangkat min berapa atau negatif berapa. Batasnya kan 4,5 itu ini ya, berarti di sini. Nah, gitu. Berarti berapa ini? 1, 2, 3. Berarti ya negatif 3. Nah, ini juga udah notasi ilmiahnya. Sekarang kita urutkan dari yang terbesar. Terbesar, pilih yang pangkatnya paling besar. Pangkatnya paling besar ini 10 pangkat 3 sama 10 pangkat 3. Oke, mereka berarti kedudukannya sama. Tapi di sini punya 9,8. Ya, yang ini hanya 5,2. Berarti lebih besar yang 9,8. Ya kan? Berarti ini tadi urutan nomor 3. Ya, yang di sini urutan nomor 4. Terus perhatikan yang negatif. Negatif 3 sama negatif 1. Lebih besar mana? Ayo hati-hati. Negatif 3 dengan negatif 1 itu lebih besar negatif 1. Ya, berarti ini yang urutan nomor 5. Terakhir yang ini urutan nomor 6.
Kalau negatif kan gitu, semakin kecil angkanya berarti dia semakin besar nilainya. Kita tulis ya urutannya. 3 itu adalah yang 0,98. Terus di urutan keempatnya adalah yang 5,2. Di urutan kelimanya adalah 0,89. Yang terakhir ini nomor 6 gitu. Jadi urutkan bilangan berikut ini dari yang terbesar ke terkecil. Kita jawab ya, mulai dari yang F, terus A, terus D, C, kemudian B, terakhir E. Ini urutannya. Sip. Terakhir, soal nomor 13. Kita jawab. Cahaya bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Berapa jauh cahaya bergerak dalam 1 tahun? Tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. Oke, jadi kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik itu artinya dalam 1 detik cahaya itu melesat sejauh 3 kali 10 pangkat 8 meter. Wow, 3 kali 10 pangkat 8 meter itu 1 detik saja. Nah, kalau dalam 1 tahun berapa meter kan gitu. Kita harus cari tahu juga 1 tahun itu berapa detik. Ya kan? Nah, alhamdulillahnya di nomor 9 tadi kita sudah ngitung 1 tahun itu berapa detik. Yuk, tapi dihitung ulang juga nggak apa-apa sambil belajar ya. Nomor 13, 1 tahun sama dengan 365 hari. Nah, 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Berarti dikali 24 jam. 1 jam ada berapa menit? 60 menit. Ya udah dikali 60 menit. Gini. 1 menit berapa detik? 60 juga. Berarti 365 kali 24 kali 60 kali 60 detik. Nah, jawabannya adalah tadi kita udah ngitung ya. Mana 31536 000 detik. Ini 1 tahun. 1 tahun itu sekian detik. Oke. Nah, tadi dicerita kecepatan cahaya dalam 1 detik dia mampu melesat sejauh 3 kali 10 pangkat 8 meter. Nah, kalau kita punya sekian detik berarti berapa meter? Ya tinggal dikalikan gitu ya. Berarti 1 tahun kecepatannya atau jarak yang ditempuhnya atau jauh cahaya bergeraknya adalah tinggal dikalikan ya. 3153600 dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter gitu. Sama dengan ini kita jadikan bentuk pangkat juga ya. 31536 kali 10 pangkat tuh 23 dikali ini 3 kali 10 pangkat 8 satuannya meter, sama dengan ini dikalikan dulu ya. 31536 kali 3. Yuk, 6 kali 3 18, 3 kali 3 9 tambah 1 10, 5 kali 3 15 tambah 1 16, 1 kali 3 3 tambah 1 4, 3 kali 3 9. Ini dia. Kali 10 pangkat berapa? Hitung. 3 tambah 8, 11 meter. Nah, harus dirubah ke dalam bentuk notasi ilmiah yang benar. Caranya, ini 94.608 ini kita jadikan 9 koma. Gini, 4608 kali 10 pangkat, tadinya pangkat 11, ketambahan tuh 2, 3, 4. Jadi 11 ditambah 4, 15. Satuannya meter. Ini dia jawabannya. Jadi dalam 1 tahun cahaya bergerak sejauh 9,4608 kali 10 pangkat 15 meter. Wah, itu jauh sekali, benar-benar nggak kebayang itu ya. Hanya cahaya yang bisa bergerak seperti itu. Atau orang-orang bilang biasanya kecepatan cahaya. Wush gitu ya. Oke deh, Kak Sari sudahin dulu ya. Sudah 35 menit kita bersama. Mudah-mudahan apa yang Kak Sari sampaikan di video ini ada manfaatnya
semuanya ya. Kalian belajarnya makin semangat, tambah pinter, amin. Dan sampai jumpa di video-video Kak Sari yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.